Rumah itu berdiri di ujung jalan desa, dikelilingi pohon jati yang tinggi menjulang. Di teras rumah, seorang perempuan muda duduk di kursi roda, memandang jauh ke hamparan sawah di depan rumah. Wajahnya cantik, dengan kulit kuning langsat dan rambut panjang yang tergerai di bahunya. Dialah Rina, istri tetangga yang lumpuh sejak kecelakaan 2 tahun lalu. Hari itu, Pak Joko datang untuk mengantarkan sekarung beras dari sawah. Pria berusia hampir 50 tahun itu masih tampak bugar, dengan tubuh tinggi kekar dan wajah yang masih memancarkan karisma seorang pria desa. Ia mengetuk pintu pelan, lalu masuk setelah mendengar suara lembut Rina dari dalam. "Pak Joko, taruh saja di dapur ya," suara Rina lirih namun jelas. Pak Joko tersenyum tipis. "Iya Rina, nanti kalau perlu bantuan lain, bilang saja ya." Rina mengangguk, namun tatapannya tetap kosong, menatap keluar jendela. Pak Joko memperhatikan wajah cantik itu dari sudut matanya. Ada sesuatu di balik sorot mata Rina yang sulit dijelaskan, kesepian yang menjerat. Setelah menata beras di dapur, Pak Joko berjalan ke ruang tamu dan berdiri di ambang pintu, memperhatikan Rina yang masih terdiam. "Rina, kenapa murung terus? Lagi nggak enak badan?" tanya Pak Joko dengan nada lembut. Rina menoleh, menatap Pak Joko dengan mata berkaca-kaca. "Pak Joko, aku merasa nggak berguna. Aku cuma jadi beban buat Mas Budi. Dia sudah capek kerja di ladang, pulang masih harus ngurus aku. Kadang aku mikir, mending aku nggak ada aja." Pak Joko terkejut lalu berjalan mendekat. Ia berlutut di depan Rina, menatap matanya dengan serius. "Jangan pernah bilang gitu Rina, kamu itu berharga. Buat Mas Budi, buat keluarga, buat aku juga." Rina terdiam. Nafasnya terasa berat. Wajah Pak Joko yang berjarak hanya sejengkal dari wajahnya membuat jantungnya berdegup kencang. Pak Joko menghela nafas, lalu perlahan menyentuh tangan Rina yang tergeletak lemas di pangkuan. "Kamu nggak sendiri. Kalau ada apa-apa, bilang ke aku. Aku siap bantu, kapan saja." Tatapan mereka bertemu cukup lama. Rina merasakan kehangatan menjalar dari genggaman tangan Pak Joko. Wajah Pak Joko terlihat begitu dekat, nafasnya terasa di kulit pipinya. Pak Joko menyadari situasi itu dan buru-buru menarik tangannya. "Maaf Rina, aku nggak bermaksud." Rina tersenyum tipis, tapi matanya masih berbinar. "Nggak apa-apa Pak Joko, terima kasih, karena sudah peduli." Pak Joko berdiri, tapi sebelum melangkah pergi, Rina menggenggam jemarinya dengan lembut. Pak Joko menatap tangan itu, lalu menatap wajah Rina yang kini tersenyum lembut. "Pak Joko, kalau besok nggak sibuk, mampir lagi ya," bisik Rina. Pak Joko tertegun, lalu tersenyum samar. "Iya Rina, aku pasti datang." Hari itu hujan gerimis. Pak Joko berdiri di depan pintu rumah Rina, membawa sekeranjang mangga dari kebunnya. Ia mengetuk pintu pelan, lalu menunggu sambil memperhatikan air hujan yang menetes dari atap rumah. "Masuk aja Pak Joko," suara Rina terdengar dari dalam. Pak Joko membuka pintu dan melangkah masuk. Rina duduk di kursi roda dekat jendela, mengenakan daster sederhana bermotif bunga. Rambut panjangnya tergerai lembut, beberapa helai basah karena lembab udara. "Bawa mangga Rina, lagi musim panen, cobain ya." Pak Joko menaruh keranjang di meja, lalu duduk di kursi di samping Rina. Rina tersenyum tipis. "Pak Joko baik banget." Pak Joko tertawa kecil. "Ya kan kamu suka mangga, nggak boleh kehabisan vitamin." Rina menatap Pak Joko dalam-dalam. "Pak Joko tahu aja kesukaanku. Mas Budi aja jarang perhatian kayak gini." Suaranya terdengar lirih, hampir seperti keluhan. Pak Joko terdiam. Matanya menatap Rina dengan sorot prihatin. "Budi mungkin sibuk Rina, dia pasti sayang sama kamu." Rina tertawa pelan, tapi matanya menyiratkan kesedihan. "Aku tahu Mas Budi sayang, tapi aku tahu aku jadi beban buat dia. Aku lihat di matanya,
Kadang dia pulang larut, mungkin capek di ladang, atau mungkin cari alasan biar nggak ketemu aku. Pak Joko menelan ludah, hatinya terasa berat mendengar keluhan itu. Ia tahu Rina butuh perhatian, butuh seseorang yang benar-benar melihat dirinya. Kamu nggak beban, Rina. Jangan pernah mikir kayak gitu. Suara Pak Joko terdengar rendah, nyaris berbisik. Rina menatap Pak Joko, matanya berkaca-kaca. Terima kasih Pak Joko, karena selalu dengar aku. Pak Joko tersenyum kecil, lalu tanpa sadar, tangannya terulur menyentuh jemari Rina. Jari-jari mereka saling bersentuhan, dan Rina tak menghindar. Rina, kalau kamu butuh teman ngobrol atau butuh apa-apa, panggil aku, ya. Aku pasti datang. Pak Joko menggenggam tangan Rina lebih erat. Rina terdiam, jantungnya berdetak kencang. Pak Joko terasa begitu dekat, begitu hangat. Pak Joko, besok bisa temenin aku jalan-jalan ke belakang rumah enggak? Aku udah lama enggak lihat kebun. Suara Rina pelan, hampir berbisik. Pak Joko tersenyum. Tentu saja Rina, aku akan dorong kursi rodanya. Kamu tinggal tunjuk mau kemana. Rina tersenyum, matanya berbinar. Terima kasih Pak Joko. Pak Joko menatap Rina cukup lama, lalu perlahan melepaskan genggaman tangannya. Tapi tatapan mereka tetap terhubung, seperti ada benang halus yang menarik hati mereka mendekat. Aku pulang dulu Rina, besok aku datang lagi ya. Pak Joko berdiri, tapi sebelum melangkah, Rina menyentuh lengannya. Pak Joko, hati-hati di jalan, dan jangan lupa datang besok ya. Pak Joko menatap Rina sebentar, lalu tersenyum lembut. Aku pasti datang, Rina. Pagi itu udara terasa sejuk. Rina duduk di teras rumah, mengenakan kardigan tipis untuk menghalau dingin. Pak Joko datang dengan senyum lebar, mendorong pintu pagar kecil di depan rumah. Pagi, Rina. Siap jalan-jalan ke kebun? Suara Pak Joko terdengar hangat. Rina tersenyum. Siap, Pak Joko. Tapi aku agak malu. Jangan-jangan nanti orang desa lihat dan ngomongin kita. Pak Joko tertawa kecil. Biarin aja, Rina. Mereka nggak tahu kalau kita cuma jalan-jalan biasa. Lagi pula, kamu berhak bahagia, kan? Rina tertawa pelan, tapi hatinya terasa berdebar. Pak Joko mendekat dan berdiri di belakang kursi roda, lalu mulai mendorongnya ke arah kebun di belakang rumah. Perjalanan itu terasa sunyi, namun nyaman. Burung-burung berkicau, dan semilir angin menyapu lembut wajah Rina. Pak Joko, kalau aku bisa jalan lagi, kira-kira aku bisa hidup normal, nggak ya? Tanya Rina pelan. Pak Joko menghentikan langkahnya sejenak. Ia berjongkok di samping Rina, menatap wajah cantik itu dengan lembut. Kamu nggak perlu bisa jalan untuk jadi seseorang yang berharga, Rina. Kamu itu udah sempurna di mataku. Suara Pak Joko terdengar rendah dan penuh ketulusan. Rina menatap Pak Joko dalam-dalam. Tatapan itu begitu dalam hingga jantungnya berdegup kencang. Pak Joko tersenyum, lalu berdiri dan kembali mendorong kursi roda Rina ke bawah pohon jati yang rindang. Lihat Rina, ini pohon jati yang dulu aku tanam sama Budi. Udah besar ya? Pak Joko menepuk batang pohon itu pelan. Rina menatap pohon itu dengan pandangan kosong. Mas Budi, sekarang jarang pulang tepat waktu. Kadang aku pikir dia sengaja, biar nggak ketemu aku. Pak Joko terdiam, lalu berjongkok lagi di hadapan Rina. Jangan mikir gitu, Rina. Kamu itu berharga. Buat Budi, buat aku juga. Rina menahan napas. Pak Joko menyentuh tangan Rina dengan lembut. Jemari mereka saling bertaut tanpa rencana. Pak Joko, bisik Rina. Pak Joko menatap mata Rina yang kini berkaca-kaca. Perlahan, Pak Joko mengusap lembut pipi Rina dengan punggung tangannya. Aku nggak mau lihat kamu sedih, Rina, bisik Pak Joko. Rina menutup matanya sejenak, merasakan sentuhan hangat di pipinya. Pak Joko, kalau aku bisa milih, aku pengen... Rina terhenti, menatap wajah Pak Joko.
yang kini hanya berjarak sejengkal dari wajahnya. Pak Joko terdiam, matanya menatap bibir Rina yang sedikit bergetar. "Pengen apa, Rina?" bisik Pak Joko. Rina terdiam lama, lalu tersenyum kecil. "Pengen. Pak Joko selalu ada di sampingku." Pak Joko menarik napas dalam, hatinya berdebar, tapi ia menahan diri. "Aku akan selalu ada, Rina," bisik Pak Joko. Lalu perlahan ia berdiri dan kembali mendorong kursi roda Rina, menyusuri kebun yang sunyi. Hari itu cuaca mendung. Rina duduk di teras rumah, mengenakan selimut tipis di pangkuannya. Pak Joko datang sambil membawa sekeranjang rambutan yang baru dipetik dari kebun. "Lagi dingin ya? Nih, makan rambutan dulu biar anget," kata Pak Joko sambil duduk di kursi di samping Rina. Rina tersenyum kecil. "Pak Joko baik banget. Kalau nggak ada Pak Joko, mungkin aku udah nggak tahu gimana caranya senyum." Pak Joko tertawa pelan. "Ah, kamu itu cantik kalau senyum. Jangan berhenti senyum ya." Rina tersipu, pipinya merona. Pak Joko mengambil sebutir rambutan, mengupasnya perlahan, lalu menyodorkannya ke mulut Rina. "Ayo, buka mulut," goda Pak Joko. Rina tertawa kecil, lalu membuka mulut. Pak Joko menyuapkan rambutan itu dengan lembut. Rasa manis rambutan bercampur dengan debaran di dadanya. "Manis kan?" tanya Pak Joko. Rina mengangguk. "Iya, manis banget." Pak Joko tersenyum, lalu mengambil sebutir lagi dan memakannya sendiri. "Pak Joko," suara Rina pelan. Kenapa Pak Joko selalu baik sama aku?" Pak Joko terdiam sejenak, lalu menatap wajah Rina dalam-dalam. "Karena kamu itu spesial, Rina. Aku nggak bisa lihat kamu sedih terus. Aku pengen lihat kamu bahagia." Rina terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. "Tapi, aku ini cuma istri orang, Pak Joko." Suara Rina bergetar. Pak Joko menarik napas panjang. Ia menatap jemari Rina yang tergeletak di pangkuan. Perlahan, ia menyentuh tangan Rina dan menggenggamnya. "Aku tahu, tapi aku nggak bisa ngelak dari perasaan ini, Rina." Suara Pak Joko terdengar rendah, nyaris seperti bisikan. Rina menatap Pak Joko dengan mata berkaca-kaca. Jemari mereka saling bertaut, mengalirkan kehangatan di antara mereka. Pak Joko mengusap lembut punggung tangan Rina. "Aku nggak bermaksud bikin kamu bingung, tapi aku nggak bisa pura-pura nggak ngerasa apa-apa lagi." Rina terdiam, nafasnya terasa berat. "Pak Joko, aku takut kalau ini salah." Pak Joko menatap Rina dengan serius. "Kalau ini salah, kenapa rasanya begitu nyaman, Rina?" Rina terdiam lama. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar. Pak Joko perlahan mendekat. Nafasnya terasa di kulit pipi Rina. Mereka saling menatap dalam diam. "Pak Joko," bisik Rina. Pak Joko menelan ludah, tapi tangannya tetap menggenggam erat jemari Rina. "Aku di sini, Rina. Aku nggak akan ninggalin kamu," bisik Pak Joko lembut. Rina menutup matanya sejenak, lalu tersenyum tipis. "Jangan pernah pergi, Pak Joko." Pak Joko tersenyum tipis. "Aku janji, Rina, aku nggak akan pergi." Hari itu hujan turun rintik-rintik. Pak Joko datang membawa payung, basah kuyup karena kehujanan. Rina duduk di kursi roda di ruang tamu, menatap jendela dengan pandangan kosong. "Rina, kamu nggak kedinginan kan?" tanya Pak Joko sambil menutup payung dan menaruhnya di sudut ruangan. Rina menoleh dan tersenyum tipis. "Aku baik-baik aja, tapi Pak Joko basah tuh, nanti masuk angin." Pak Joko tertawa kecil. "Ah, aku udah biasa kena hujan, yang penting kamu nggak sakit." Pak Joko duduk di sofa di samping Rina, menatap wajahnya yang tampak sendu. "Mas Budi belum pulang?" tanya Pak Joko pelan. Rina menggeleng pelan. "Belum, kayaknya malam ini nggak pulang lagi." Suaranya terdengar berat. Pak Joko menatap Rina dengan sorot prihatin. Ia ingin berkata sesuatu, tapi menahan diri. "Pak Joko,
kenapa hidupku jadi kayak gini ya? Dulu aku pikir pernikahan itu bakal bikin aku bahagia. Tapi sekarang aku malah ngerasa sendirian. Rina menunduk, suaranya hampir bergetar. Pak Joko menghela napas pelan. Ia mendekat lalu menyentuh jemari Rina yang tergeletak di pangkuannya. Rina, kamu nggak sendirian, aku di sini kan? Rina menatap Pak Joko, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi, aku nggak boleh tergantung sama Pak Joko terus. Aku takut nanti aku jadi berharap terlalu jauh. Pak Joko menatap Rina dalam-dalam. Kenapa harus takut, Rina? Kalau itu bikin kamu bahagia, kenapa harus ditahan? Rina terdiam. Tatapan Pak Joko begitu tulus, begitu dalam, hingga rasanya sulit untuk menghindar. Pak Joko, aku takut kalau perasaan ini salah. Pak Joko tersenyum tipis, tangannya masih menggenggam lembut jemari Rina. Kalau ini salah, kenapa rasanya begitu nyaman, Rina? Bisik Pak Joko pelan. Rina menatap Pak Joko, bibirnya bergetar. Hujan di luar makin deras, suara gemericiknya memenuhi ruangan. Pak Joko perlahan mendekat, wajahnya hanya berjarak sejengkal dari wajah Rina. Rina, aku nggak akan ninggalin kamu. Aku janji. Suara Pak Joko rendah dan penuh ketulusan. Rina terdiam, lalu perlahan mengangguk. Pak Joko, jangan pergi. Pak Joko tersenyum lembut. Ia mengusap punggung tangan Rina dengan ibu jarinya. Aku nggak akan pergi, Rina. Aku akan selalu di sini buat kamu. Senja itu langit tampak kemerahan. Rina duduk di teras rumah, mengenakan kardigan tipis. Pak Joko duduk di kursi kayu di sampingnya sambil menyeruput teh hangat. Senja hari ini cantik ya, gumam Pak Joko. Rina tersenyum tipis. Iya, tapi rasanya kosong, nggak tahu kenapa. Pak Joko menoleh, menatap wajah Rina yang diterpa cahaya jingga senja. Kamu nggak sendirian, Rina. Aku di sini. Rina menatap Pak Joko, matanya berkaca-kaca. Pak Joko, aku takut kalau perasaan ini makin dalam. Pak Joko menghela napas pelan. Ia menatap jemari Rina yang tergeletak di pangkuannya, lalu perlahan menyentuhnya. Kenapa harus takut, Rina? Kalau itu bikin kamu bahagia, kenapa harus ditahan? Suara Pak Joko rendah dan lembut. Rina menggigit bibir, hatinya berdebar kencang. Karena aku ini istri Mas Budi. Aku nggak boleh ngerasa kayak gini ke Pak Joko. Pak Joko tersenyum tipis. Rasa itu datang sendiri, Rina. Kita nggak bisa ngatur perasaan kita. Rina terdiam. Pak Joko perlahan menggenggam jemari Rina. Kalau aku bisa, aku pengen jadi orang yang bikin kamu bahagia, Rina, bisik Pak Joko. Rina menatap Pak Joko, matanya mulai basah. Pak Joko perlahan mendekat. Jantung Rina berdegup kencang. Nafas Pak Joko terasa di pipinya. Rina, kalau ini salah, kenapa rasanya begitu nyaman? Bisik Pak Joko. Rina menutup matanya sejenak, lalu menghela napas pelan. Pak Joko mengusap punggung tangan Rina dengan lembut. Aku nggak akan ninggalin kamu, Rina. Aku janji, bisik Pak Joko. Rina menatap Pak Joko dengan tatapan lembut. Pak Joko, jangan pernah pergi. Pak Joko tersenyum kecil. Aku nggak akan pergi, Rina. Aku selalu di sini buat kamu. Malam itu hujan turun deras. Rina duduk di kursi roda di ruang tamu, menatap jendela dengan pandangan kosong. Pak Joko datang membawa payung, rambutnya basah oleh air hujan. Pak Joko, basah, tuh, nanti masuk angin. Suara Rina pelan, tapi penuh perhatian. Pak Joko tertawa kecil, menaruh payung di sudut ruangan. Ah, aku udah biasa kehujanan. Yang penting kamu nggak kedinginan. Pak Joko duduk di sofa di samping Rina. Ia menatap wajah Rina yang terlihat murung. Mas Budi belum pulang lagi, tanya Pak Joko pelan. Rina menggeleng pelan. Belum, mungkin dia memang udah nggak peduli lagi sama aku. Pak Joko menatap Rina dengan sorot prihatin. Perlahan, ia menyentuh jemari Rina yang tergeletak di pangkuannya.
Jangan mikir kayak gitu, Rina. Kamu itu berharga. Jangan pernah ngerasa kamu sendirian. Aku di sini, buat kamu. Suara Pak Joko terdengar rendah dan tulus. Rina menatap Pak Joko, matanya mulai berkaca-kaca. Pak Joko, aku takut. Kalau perasaan ini makin dalam. Pak Joko tersenyum tipis, jemarinya kini menggenggam lembut tangan Rina. Kenapa harus takut, Rina? Kalau ini bikin kamu bahagia, kenapa harus ditahan? Bisik Pak Joko. Rina menunduk, hatinya berdebar kencang. Karena aku ini istri Mas Budi, aku nggak boleh ngerasa kayak gini ke Pak Joko. Pak Joko mendekat, wajahnya hanya berjarak sejengkal dari wajah Rina. Rasa itu datang sendiri, Rina. Kita nggak bisa milih. Tapi aku tahu satu hal, aku nggak bisa lihat kamu sedih terus, bisik Pak Joko. Rina menggigit bibir, matanya menatap dalam ke arah Pak Joko. Pak Joko, aku takut. Kalau ini jadi kebiasaan. Pak Joko mengusap lembut pipi Rina dengan punggung tangannya. Kalau ini kebiasaan, aku nggak keberatan, Rina. Rina terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Aku nggak akan ninggalin kamu, Rina. Aku janji. Bisik Pak Joko. Rina tersenyum tipis. Jangan pernah pergi, Pak Joko. Pak Joko tersenyum, lalu menggenggam tangan Rina dengan erat. Aku nggak akan pergi, Rina. Aku selalu di sini buat kamu. Pagi itu, hujan semalam masih menyisakan hawa dingin. Rina duduk di teras rumah, selimut tipis melilit kakinya. Pak Joko datang dengan membawa sepiring pisang goreng hangat. Sarapan dulu, Rin. Masih anget nih, kata Pak Joko sambil duduk di samping Rina. Rina tersenyum tipis. Pak Joko selalu tahu gimana caranya bikin aku nyaman. Pak Joko terkekeh. Karena aku pengen lihat kamu bahagia. Rina mengambil sepotong pisang goreng. Saat ia mencoba menggigit, tangannya gemetar dan pisang itu hampir jatuh. Pak Joko dengan sigap menangkapnya. Hati-hati, Rina, ucap Pak Joko sambil tersenyum. Rina tertawa kecil. Aku jadi nyusahin Pak Joko terus ya. Pak Joko menatap Rina dengan lembut. Enggak, aku malah senang bisa ngerawat kamu. Rina terdiam. Tatapan Pak Joko begitu tulus hingga membuat hatinya bergetar. Pak Joko? Suara Rina pelan. Kenapa Pak Joko nggak pernah marah sama aku? Aku ini nyusahin. Aku ini bukan siapa-siapa buat Pak Joko. Pak Joko tersenyum, lalu meraih jemari Rina dan menggenggamnya erat. Siapa bilang kamu bukan siapa-siapa? Kamu itu berarti buat aku, Rina. Rina menatap Pak Joko, matanya mulai berkaca-kaca. Pak Joko, aku takut kalau perasaan ini makin dalam. Pak Joko menatap Rina dengan lembut. Kenapa harus takut, Rina? Kalau ini bikin kamu bahagia, kenapa harus ditahan? Rina menggigit bibir, hatinya berdebar. Karena aku ini istri Mas Budi, aku nggak boleh ngerasa kayak gini ke Pak Joko. Pak Joko tersenyum tipis. Rasa itu datang sendiri, Rina. Kita nggak bisa ngatur perasaan kita. Rina menunduk, napasnya bergetar. Pak Joko perlahan mengusap punggung tangannya. Aku nggak bisa pura-pura nggak ngerasa apa-apa, Rina. Aku ingin jadi orang yang bikin kamu bahagia. Bisik Pak Joko. Rina menatap Pak Joko, matanya berkaca-kaca. Pak Joko, aku takut kalau ini jadi kebiasaan. Pak Joko mendekat, wajahnya hanya berjarak sejengkal dari wajah Rina. Kalau ini kebiasaan, aku nggak keberatan, Rina. Rina tersenyum tipis, lalu berbisik pelan. Jangan pernah pergi, Pak Joko. Pak Joko menggenggam jemari Rina dengan erat. Aku nggak akan pergi, Rina. Aku selalu di sini buat kamu. Malam itu angin berhembus pelan. Rina duduk di teras rumah. Selimut tipis melilit tubuhnya. Pak Joko datang membawa 2 cangkir teh hangat. Minum dulu, Rin, biar badanmu anget, kata Pak Joko sambil menyerahkan cangkir ke tangan Rina. Rina menerima cangkir itu dengan hati-hati. Tangannya sedikit gemetar dan Pak Joko dengan sigap menopang tangannya. Pelan-pelan, Rina, gak usah buru-buru.
Suara Pak Joko pelan dan lembut. Rina menatap Pak Joko, matanya berbinar penuh kehangatan. Pak Joko selalu perhatian sama aku. Pak Joko tersenyum. Aku cuma pengen lihat kamu nyaman dan bahagia. Rina menyesap teh hangat itu perlahan. Pak Joko duduk di sampingnya, menatap Rina dengan tatapan lembut. Mas Budi belum pulang? Tanya Pak Joko pelan. Rina menggeleng. Nggak tahu, aku udah nggak ngerasa cemas lagi. Mungkin karena aku udah mulai terbiasa sendirian. Pak Joko menatap Rina dengan sorot prihatin. Kamu nggak sendirian, Rina. Aku di sini. Rina menunduk, jemarinya meremas selimut di pangkuannya. Tapi, aku ini bukan siapa-siapa buat Pak Joko. Pak Joko menghela napas pelan. Ia meraih jemari Rina, lalu menggenggamnya erat. Siapa bilang kamu bukan siapa-siapa? Kamu itu berarti buat aku, Rina. Rina menatap Pak Joko dengan tatapan lemah. Pak Joko, aku takut kalau perasaan ini makin dalam. Pak Joko mendekat, wajahnya hanya berjarak sejengkal dari wajah Rina. Kenapa harus takut, Rina? Kalau ini bikin kamu bahagia, kenapa harus ditahan? Rina terdiam. Hawa malam terasa semakin dingin, tapi genggaman tangan Pak Joko terasa hangat. Pak Joko, kalau ini salah, kenapa rasanya begitu nyaman? Bisik Rina pelan. Pak Joko tersenyum tipis. Rasa itu nggak pernah salah, Rina. Kita nggak bisa milih ke siapa kita jatuh cinta. Rina menatap Pak Joko dengan tatapan penuh keraguan, tapi juga keinginan yang tersirat jelas. Aku nggak mau kehilangan kamu, Pak Joko. Suara Rina bergetar. Pak Joko mengusap pipi Rina dengan lembut. Kamu nggak akan kehilangan aku, Rina. Aku janji. Rina tersenyum tipis. Jangan pernah pergi, Pak Joko. Pak Joko menggenggam tangan Rina dengan erat. Aku nggak akan pergi, Rina. Aku selalu di sini buat kamu. Pagi itu matahari bersinar hangat, menembus tirai tipis di ruang tamu. Rina duduk di kursi roda, mengenakan gaun rumah berwarna lembut. Pak Joko datang membawa semangkuk bubur hangat. Sarapan dulu, Rin, biar badannya kuat, kata Pak Joko sambil menaruh mangkuk di meja kecil di samping Rina. Rina tersenyum tipis. Pak Joko nggak capek ngurusin aku terus? Pak Joko duduk di kursi di sampingnya. Enggak, Rin. Aku malah senang bisa nemenin kamu. Rina menatap mangkuk bubur itu. Tangannya gemetar saat mencoba memegang sendok. Pak Joko langsung memegang tangannya dengan lembut. Biar aku yang nyuapin ya, bisik Pak Joko. Rina menatap Pak Joko, matanya berkaca-kaca. Pak Joko, aku jadi nyusahin terus. Pak Joko tersenyum, lalu menyendok bubur dan menyuapkannya ke mulut Rina. Kalau ini nyusahin, aku rela terus nyusahin diri buat kamu. Rina menatap Pak Joko, hatinya bergetar. Pak Joko, aku takut kalau ini jadi kebiasaan. Pak Joko mengusap punggung tangan Rina dengan lembut. Kalau ini kebiasaan, aku nggak keberatan, Rina. Aku malah pengen ini jadi kebiasaan. Rina tersenyum tipis. Tapi, aku ini istri Mas Budi. Aku nggak boleh ngerasa kayak gini ke Pak Joko. Pak Joko menatap Rina dengan tatapan lembut. Rasa itu datang sendiri, Rina. Kita nggak bisa milih. Rina menggigit bibir, matanya mulai basah. Pak Joko menatap wajah Rina dengan penuh kelembutan. Pak Joko, kenapa rasanya nyaman kalau Pak Joko ada di dekat aku? Pak Joko tersenyum. Mungkin karena kita nggak bisa bohong sama perasaan sendiri. Rina menunduk, napasnya bergetar. Pak Joko perlahan menyentuh pipi Rina dengan lembut. Aku nggak bisa lihat kamu sedih terus, Rina. Kalau aku bisa bikin kamu bahagia, aku bakal lakuin apa aja, bisik Pak Joko. Rina menatap Pak Joko dengan sorot mata penuh keraguan dan keinginan yang bercampur jadi satu. Pak Joko, kalau aku minta Pak Joko jangan pergi, Pak Joko bakal tinggal? Pak Joko menggenggam tangan Rina dengan erat. Aku nggak akan pergi, Rina. Aku selalu di sini buat kamu.